Komisi 1 DPRD Pesisir Barat Lampung bakal memanggil Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, terkait masalah perekrutan P3K tahun 2024 yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berkaitan dengan penerimaan P3K yang baru-baru ini dilakukan. Yang pertama, memang dari awal kita selalu bicara dulu dari penertiban TKD, ya, tenaga kontrak daerah. Nah, kenapa ini kita tertibkan? Karena kita akan berimplikasi berkaitan, salah satunya adalah salah satu nanti persyaratan untuk untuk bisa mendaftar di P3K. Jadi kita sudah sampaikan kepada setiap ada hearing dengan BKD, dengan pemerintah daerah, bahwa kehadiran anak-anak TKD ini sangat diperlukan. Jangan sampai kita selama ini membebani daerah, karena banyak sekali sumber-sumber yang masuk ke kita, bahkan kita sendiri melihat, ya, begitu banyak anak-anak TKD kita ini yang tersebar di beberapa dinas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini terkadang hanya namanya aja yang ada dan orangnya tidak ada. Ini banyak sekali di beberapa OPD. Nah, terakhir ini ada muncul persoalan yang terakhir ini, banyak masukan dan kritikan dari masyarakat. Kenapa orang bisa ikut P3K setelah dia mendapatkan rekom dari atasan? Ya. Nah, ini rata-rata dia tidak bisa ikut pendaftaran di P3K kecuali dia sudah mendapatkan rekom dan dia sudah mengabdi di 2 tahun, minimal 2 tahun. Pertanyaan hari ini, banyak orang protes, betul kalau orang itu mungkin sudah 2 tahun, cuman orang itu jarang di tempat, jarang sekali masuk kantor. Bahkan teman sejawatnya pun ini tidak mengenal yang namanya si Anu, Hari ini tiba-tiba dia terima menjadi pegawai P3K di Kabupaten Pesisir. Wajar-wajar saja orang protes, ya, karena kita akan menciptakan sumber daya manusia itu dari prosesnya dulu, baru nanti kita bicara kualitas. Dengan demikian, ya, dengan adanya persoalan-persoalan ini harus kita clearkan. Terutama kita minta kepada BKD, ya, untuk memanfaatkan kinerja yang baik dan untuk memproses hal-hal ini, supaya ini tidak menjadi salah satu momok pertimbangan orang kepada pemerintahan kita. Kenapa demikian? Wajar-wajar saja kalau orang protes, sementara ada yang rajin, dia daftar di P3K tapi nasibnya belum terima. Ada orang yang nggak pernah masuk, tapi salah satu prosesnya adalah mendapatkan rekom. Nah, ini juga menjadi pembicaraan orang di luar. Nah, sehingga ini menimbulkan dampak yang kurang baik di tengah-tengah proses daripada penerimaan P3K kemarin. Jadi kita minta ketegasan hari ini dengan teman-teman BKD. Jadi jangan teman-teman BKD ini tutup mata. Nggak boleh tutup mata. Ketika kita ini menutup ini, ya, secara otomatis proses ini akan dibicarakan orang dari hari ke hari. Jadi kita mohon hari ini ketegasan dari teman-teman dari BKD, hal-hal seperti ini bila perlu diproses. Yang kedua kali tidak ada kejadian lagi hal-hal yang seperti ini. Karena BKD harus memproses ini. Ya, siapa yang mengeluarkan rekom itu, ya, dan BKD harus bertanggung jawab. Ya, kalau rekom ini misalnya dari yang bersangkutan, misalnya atasan, siapa yang mengeluarkan? Dengan pembuktian, teman-teman di kantor itu menjadi sebagai bukti bahwa orang itu tidak pernah masuk, jarang masuk, sesuai dengan kehadiran mereka. Kita, ya, karena P3K ini, ya, cukup besar nanti untuk penggajiannya di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kita betul-betul, kita sudah banyak pegawai, jangan sampai nanti yang kita terima ini tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ya, terkait ada TKD yang double job,
Pak Ketua, gimana menyikapi ini? Nah, ini kembali lagi terjadi. Kalau masih ada hal seperti ini kita minta juga kepada pemerintah daerah dalam hal BKD, ini perlu dihentikan. Jangan sampai ya, ada orang atau pegawai atau TKD yang masih terima gaji. Tapi ini juga perlu kita pertimbangkan lagi, perlu kita perhatikan lagi. Dia di satu tempat, ya. Misalnya dia bekerja di pemerintah daerah dalam satu OVD, dia punya SK nggak di situ? Kalau dia TKD berarti kan dia punya nerima gaji dari negara, otomatis ada rekening. Kalau dia misalnya sebagai contoh dia menjadi pemerintahan pekon atau aparat desa, dia ada SK nggak dari Pak Pratin? Sebagai apa dia di situ? Ketika dia ada SK, dia resmi nggak terima gaji? Ya. Nah, kalau ini double, ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh sama sekali, ya, karena ini sama-sama terima duit dari negara. Jadi kita harus aja, ya. Anggarannya harus dipulangkan. Ya, kalau persoalan anggaran diulangkan itu lain ranahnya. Nanti kalau sudah proses, kalau memang sudah diproses oleh yang terkait, misalnya BKD sudah memproseskan ini dan sudah memberhentikan di salah satu sisi, itu proses tindak lanjut kalau itu. Ya, yang jelas hari ini kita minta tidak ada lagi. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita sampaikan, karena banyaknya anak-anak TKD ini yang merangkap sebagai aparatur pemerintahan desa, pemerintahan pekon. Ini harus dihentikan yang satu, ya, supaya juga pertama memang melanggar aturan, yang kedua akan terjadi cemburu sosial, yang ketiga tidak akan mengefektifkan orang itu untuk bekerja, apalagi kerjanya di dua tempat yang sama-sama notabene sebagai pemerintahan, perpanjangan tangan dari pemerintahan. Terima kasih. Ya, kalau prosesnya tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, ya minimal itu dia aktif selama dia menjadi TKD, ya itu kan enggak sinergi dengan aturan. Kalau dia enggak aktif, ya tentu kan teman-temannya kan cemburu sosial dong. Ya. Dan memang itu yang menjadi persoalan selama ini juga bagi kita teman-teman TKD ini, yang selalu kita DPR ingatkan, ya, agar TKD itu rajin, ya. Tapi kenyataan di beberapa OPD itu banyak sekali orangnya tidak ada di tempat, tapi daftar hadirnya ada dan gajinya tetap ditransfer. Ya, berkaitan dengan ini, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan panggil BKD. Ya, berkaitan dengan seleksi P3K ini yang menimbulkan polemik ini. Dari pesisir barat Lampung, kontributor media Kreatif News TV melaporkan.